Aku ingin bertanya tentang healing nih Coach, Ya, proses healing. Apalagi Gen Z sekarang kan yes. suka mengatasnamakan Heeh, healing. ya. Padahal mungkin mereka sedang pelarian. Oke. Ini sensitif banget ya. Batuk aku. Mindsetnya kita adalah perintis, kita yang harus fight, kita harus kerja keras, kerja keras. Ada yang kalimatnya kan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Padahal sebenarnya hampir kerja keras itu selalu mengkhianati hasil. Nah kalau ngomongin soal luck nih, keberuntungan Coach. Heeh, Apakah itu berdasarkan energi, berdasarkan mindset, atau berdasarkan keputusan yang terstruktur? Pertanyaannya serem semua. Karena ingin sama yakin lain ya. Yes. Oh, aku pengen dapat penghasilan 100 juta per bulan nih. Goal pertama nih, ya kan jadi milestone saya. 100 juta per bulan. Yes, pasti bisa, pasti bisa. Tapi di bawah sadarnya, tapi kan ini masih utang Iya masih betul. banyak. Tapi apakah trauma itu bisa dirilis secara natural Hah? atau butuh bantuan? Trauma dirilis secara natural. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Pipers, ketemu lagi barengan sama saya JJ, the voice behind Pip Talk. Setiap orang kayaknya pasti punya ya satu titik di mana kesuksesan, cinta, validasi udah nggak cukup lagi. Karena luka lama muncul untuk diselesaikan. Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang luck and happiness expert, ada Coach Reo. Mungkin Piper sempat melihat juga konten-kontennya di sosial media, lebih dikenal sebagai Koko Healing. Hai Coach. Halo. Terima Cie. kasih sudah hadir. Ya, hi people semua. Ini menarik ya Coach, predikat menyebut diri sebagai luck dan juga happiness expert. Yes. Apa parameter objektifnya? Apakah ini berdasarkan riset atau jam terbang atau hasil yang terukur? Ini menarik banget ya. Kalau misalkan aku mungkin karena aku result based banget sih. Jadi kalau misalkan bicara tentang riset kan ada banyak sekali. Jadi aku belajar tuh memang dari mereka-mereka yang banyak melakukan riset di belakang. Tapi kalau aku kan lebih seneng hal-hal yang praktikal aja. Yang Oke. penting semuanya terukur. Ya. Nah, jadi kalau happiness itu aku biasa ukurin. Jadi ada scale-nya juga buat kita ukur. Jadi orang datang sama orang pulang tuh harus tahu bedanya gitu. Oh. Jadi makanya di situ bikin banyak sekali orang yang tetap interest hari ini datang ke aku gitu ya, dan dipercaya ya banyak orang yang justru nyariin kalau misalkan mereka pengen lebih happy ataupun pengen lebih lucky. Karena basically sebenarnya kalau kita happy, lucky pasti akan datang. Kayak gitu. Jadi kata kuncinya itu karena orang happy itu kan kemana-mana seneng gitu. Kita ngerjain apa-apa tuh enak. Jadi kayak passionate buat apa kehidupan kita gitu. Terus udah gitu mau ketemu orang pun orang akan ngelihat sense of energinya kan beda. Betul. Jadi ketika kita kelihatan happy dari innernya, jadi bukan cuma sekedar kelihatan dari permukaan, tapi orang tuh bisa sense vibrationnya. Nah, ketika ketemu sama yang orang benar-benar happy, yang nggak intimidating atau semacamnya, mereka contributing atas kehidupan, orang pasti akan senang buat kolaborasi atau semacamnya. Ada banyak hal baik yang mungkin datang. Itu yang orang bilang kayak semesta mendukung itu, kondisinya kayak gitu sebenarnya. Jadi kata kunci sebenarnya adalah happy dulu. Tapi aku selalu taruhnya luck and happiness, bukan happiness and luck. Kenapa? Karena orang lebih banyak cari luck. Iya lagi. Pengen banget jadi orang yang serba beruntung. Ya, nanti pas ketemu sih aku akan pasti ngomonginnya soal happiness gitu. Sebenarnya karena core-nya adalah pure-nya ketika kamu happy, everything's gonna be okay. Ya, dan kalau orang happy itu kamu akan banyak hormonnya juga endorfin, serotonin misalkan, ya kan seneng gitu ya. Nah, itu akan bikin tubuh kamu basah, kesehatan kamu akan lebih baik. Jadi kayak all things. Kayak misalkan kita tahu Anthony Robbins ya, orang yang paling sukses banget di dunia personal development. Dia selalu bicara tentang happiness. Karena happiness itu radiating ke everything. Kayak Betul. seluruh hidup kamu. Karena orang ditanya apapun, nyarinya apapun dalam hidup. Misalnya contoh, kamu pengen apa sih goal kamu dalam hidup? Pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil yang keren, pengen punya keluarga yang bahagia. Untuk apa ujungnya? Supaya saya bahagia juga. Karena kalau aku punya rumah bagus, aku bisa ngelihat anak-anakku tumbuh bersama, aku bahagia. Yeah. Kalau aku punya mobil yang bagus, aku bisa jalan-jalan, bisa ini senang, bahagia juga gitu. Jadi kayak semua ujungnya bermuara sama kebahagiaan. Karena buat apa hidup punya semuanya? Tapi kalau mereka nggak bahagia. Setuju sih. Jadi keberuntungan dan kebahagiaan ini bukan hal yang acak ya, tapi ada variabel psikologinya. Betul, lebih karena fisiologinya.
Nah, jadi dia Ah. agak beda sih. Kalau misalkan di level psikologinya kita bisa tahu dan memahami Mhm. dari pemahaman dan pikiran. Tetapi seringkali orang terjadi yang namanya cognitive dissonance. Artinya kayak konflik batin yang tidak Hmm. selaras. Sehingga kita berpikirnya pengennya kita jadi orang yang sukses, berhasil, bahagia, sehat. Tetapi yang kita lakukan adalah yang sebaliknya misalnya. Mhm. Jadi itu terjadi disonansinya. Jadi kayak terpisahkan antara proses berpikir sama merasakannya. Jadi konflik batin. Karena satu mau ke sana, satu lagi narik ke belakang. Nah itu yang Hmm. bikin dia jadi nggak bisa live up the highest potential of their life seperti itu. Mhm. Ini juga menarik sih Coach, Ya, karena siapa sih orang yang tidak ingin beruntung dalam hidupnya? yes, Kadang-kadang kita suka ketemu orang kayaknya hidupnya enteng banget, ya, ya. effortnya tidak terlalu besar, Hmm, tapi apa yang dikerjakan mulus, karirnya lancar. yes, Nah ya. kalau ngomongin soal luck nih, keberuntungan Coach, Uh, apakah itu berdasarkan energi, hmm, berdasarkan mindset, hmm. atau berdasarkan keputusan yang terstruktur? Wah, pertanyaannya serem semua. Jadi buat kita mau laki nomor satu, kita mesti tahu juga dari mana celah luck itu bisa datang. Hmm. Mungkin salah satu struktur gitu. Kalau kita semakin kita nggak tahu luck itu bentuknya wujudnya seperti apa, Mhm. kita kayak nggak kenal lah. Ya. Karena sesuatu yang disebut dengan experiential blindness. Kalau misalkan kita bicara tentang predictive coding dari Lisa Feldman Barrett punya teori, seseorang tidak akan tahu sesuatu ketika dia benar-benar ya memang belum dapat edukasinya sama sekali. Jadi dia nggak tahu hal itu bahkan adalah sebuah keberuntungan. Atau misalkan kita nggak tahu, artinya kita nggak bisa eksekusinya. Ya. Ya, jadi contohnya misalkan ada salah satu kenalan saya, dia itu deket banget sama temennya. Temennya ini seseorang yang sangat sukses, berhasil, kaya raya luar biasa. Terus dia kasih tahu gini, kamu tahu emiten saham ini, dia bakalan naik. Dia bilang dalam waktu segini, karena ini memang lagi bagus gini gini gini. Gini. Kamu lihat di sini semuanya, ini indikatornya lagi ke situ dan ini pasti akan naik. Dia bilang. Nah, jadi bulan-bulan ke depan ini naiknya bisa berkali-kali lipat. Nah, kamu coba deh buat ini. Nah, karena dia nggak ngerti saham, nggak tahu apa segala macam, nggak bisa beli sahamnya gitu. Misalnya orang bilang tentang kripto bagus Ya. misalkan, kripto bagus, tapi kan dulu masih agak orang masih bingung ya, ini beneran nggak sih bakal Aha. jadi besar atau enggak gitu. Nah, ketika dia itu tadi yang satu soal informasi, yang kedua tentang sikap. Misalnya contoh, ketika dikasih tahu kripto itu bagus segala macam. Ibaratnya kita punya pocket change kan. Ada orang Ya. yang pocket change beli gitu, cuma Ya. ditangkringin doang terus jadi. Mhm. Nah, tapi ada orang yang punya pocket change yang sama, tapi mereka nggak jatuhin di situ, malah beli gadget, beli apa segala macam. Kan bisa aja kayak gitu karena apa? Mereka nggak ngerti bahwa itu bisa sesuatu hal yang bisa dilakukan. Ya. Jadi knowledge-nya nggak tahu. Terus kedua, open up gak ke opportunity. Jadi mindset-nya bisa jadi berbeda misalkan. Kalau misalkan kamu nggak open up sama sebuah opportunity baru misalkan, dan kalau kamu ngelihatnya dari sudut yang negatif dulu, ini pasti ditipu, nanti pasti dibohongin. Apalagi kalau kita udah punya trauma dibohongin berkali-kali, akhirnya kita jadi takut buat Iya. misalnya invest something, Iya, atau betul. nyoba sesuatu yang baru misalkan. Akhirnya jadi pintunya ketutup. Dan kalau kita misalnya negatif banget, luck itu pasti jadi susah datang. Karena kayak orang mau luck itu biasa kan sering kali apa ya dibilangnya semuanya sifatnya keberuntungan, Ya. kemudahan. Aha. Dan banyak sekali di Indonesia kita itu orang yang selalu mengglorifikasi kerja keras. Betul. Misalnya contoh kayak yang perintis pewaris itu sempat rame banget kan. Jadi orang semua ngeributin bahwa wah gini lu pewaris aja berisik gini gini gini. Kita nih perintis misalnya kayak gitu ya. Yeah. Nah kalau kita mindsetnya kita adalah perintis, kita yang harus fight, kita harus kerja keras kerja keras. Ada yang kalimatnya kan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Padahal sebenarnya hampir kerja keras itu selalu mengkhianati hasil. Jadi ya kerja keras selalu dikhianati sama hasilnya. Kenapa? Banyak orang kalau kita wawancara tanya deh, misalnya ke orang yang menengah ke bawah, gimana kalau menurut kamu? Ya ini aku kerjanya udah keras banget, udah capek setengah mati, tapi hasilnya kok biasa-biasa Nggak sesuai. aja. Iya nggak sesuai. Berarti kerja kerasnya tinggi, dikhianati sama hasilnya. Ya. Terus kita tanya terbalik sama orang yang sukses banget. Bagaimana menurut kamu? Ya, gue sih nggak nyangka ya. Gue lagi kerja kerasnya begini, hasilnya tiba-tiba segini gitu. Jadi kayak nggak pernah jadi 1:1. Karena kalau kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, artinya harus 1:1. Kalau gitu semua yang kerja keras pasti berhasil. Padahal Nggak kayak gitu dia bilang. Kalau misalkan emang pengetahuan, misalkan knowledge adalah
koinnya, misalnya ini yang ngomong itu si Russell Brunson, dia bilang kalau misalkan knowledge, pengetahuan kamu, mindset kamu adalah yang paling tepat yang bikin kamu jadi berhasil, maka semua librarian udah naik Lamborghini, dia bilang. Karena mereka yang punya knowledge di sekeliling, Betul. ya kan? Atau dosen-dosen, guru-guru tuh nggak ada yang naik kendaraan umum, dia bilang. Jadi semuanya pasti udah sukses dan berhasil karena mereka yang punya knowledge yang paling banyak, gitu. Jadi kayak variabelnya ini apa sih sebenarnya? Jadi aku selalu kayak curious dan bertanya-tanya. Kalau misalkan kita udah tahu knowledge-nya, kita udah ada sikapnya, udah mungkin kita juga siap. Tetapi apa elemen-elemen yang mungkin bikin kita kalau bisa dilengkapin, itu akan bikin kita lebih gampang untuk accessing luck, gitu. Kalau begitu bagaimana cara untuk menarik keberuntungan itu, Coach? So that's kembali ke vibrationally kalau menurut aku. Cuma ini kalau kita ngomongnya vibration, jadi nanti agak sedikit-sedikit kayak woo gitu ya. Maksudnya bukannya sesuatu yang bisa diukurkan kan. Tetapi kalau misalkan mau dicek lagi, banyak kan soal kalau kamu cari misalkan di internet gitu ya, tentang researchnya mengenai tentang biophotonical energy. Jadi ketika kita communicate satu dengan yang lainnya, itu akan vibration kita akan gimana? Kita manusia itu saling berkomunikasi. Ya. Ya, jadi kayak makanya kadang-kadang kok aku tiba-tiba kepikiran orang ini terus orang ini nelfon misalkan, atau kita lagi ngobrol bareng terus kepikiran ini tau-tau dia lewat gitu. Jadi kayak kita saling terkoneksi secara energetik. Nah, energi inilah yang terpancar sebenarnya setiap kali kita mau komunikasi atau semacamnya. Nah, energi yang mana yang kita pancarkan, pertanyaannya? Apakah energi yang positif atau enggak? Ada orang yang justru inverted ketika inversion ini terjadi. Jadi yang berlaku hukumnya, kita banyak bahas tentang law of attraction. Tapi ada yang namanya law of inversion. Jadi ketika keterbalikan, justru orang ngundang sesuatu yang keterbalikan dari apa yang dia inginkan. Jadi semakin dia mau A, yang muncul Z gitu. Betul. Nah, itu kenapa? Karena ada konflik di dalam sistem yang nggak selaras sama pikiran dan tubuh perasaannya tadi, cognitive dissonance-nya. Nah, ketika kita bereskan dissonance-nya benar-benar totally, tubuhnya dia jadi agree and selaras, yang datang adalah keyakinan. Karena yang diwujudkan sama bawah sadarnya seseorang bukan sesuatu yang dia inginkan. Jadi banyak yang kadang-kadang kalau ngajarin kita harus punya keinginan. Nah, ternyata bukan keinginan. Tetapi bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita yakinkan. Penting. Karena ingin sama yakin lain ya. Yes. Saya pengennya, aku pengen dapat penghasilan 100 juta per bulan nih. Misalnya waktu dulu lagi masih mau nyobain gitu ya, 100 juta per bulan. Goal pertama nih, kan jadi milestone saya. 100 juta per bulan. Yes, pasti bisa. Tapi di bawah sadarnya, tapi kan ini masih utang masih betul. banyak. Ini masih Suka kadang-kadang apalagi untuk orang yang logik nih, Coach. Itu kayak kamu boleh meyakini tapi jalannya gimana? Iya, gimana bisa begini? Nggak yakin akhirnya. Nah, jadi ketika kita tidak yakin, ya itu yang jadi ini. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Ini yang setiap hari chanting di dalam bawah sadar kita. Kita pengennya sukses. Tapi di sini nggak bisa deh. Kayaknya nggak yakin deh. Nggak mungkin. Nah, ketika kita nggak mungkin, keyakinan itu yang terpancar. Yes. Dan vibrationnya dia yang akan attracting hal-hal yang membuat dia jadi gagal. Misal banyak orang yang patternnya udah mau sukses, setiap kali udah mau nyampe ujung, tiba-tiba gagal. Yes. Nah, itu terjadi berulang terus. Karena apa? Begitu udah mau naik, aduh nanti gagal lagi ya. Kalau gagal lagi gimana ya? Gagal lagi. Gitu. Karena dia bawah sadarnya mengkhianati dirinya sendiri. Jadi ini sistem di mana pikiran itu dikhianati sama perasaan. Jadi perasaan mengkhianati pikiran sehingga akhirnya yang dia rasakan adalah yang dia yakinkan. Ketika keyakinannya nggak bisa, yang terjadi adalah nggak bisa. Karena bukan soal keinginannya. Pengennya mah berhasil, pengennya sukses, pengennya dapat pasangan yang baik. Ketemunya pasangan yang buruk terus. Kenapa? Aduh, kalau ditanya, kenapa kamu pengen punya pasangan yang baik? Karena aku nggak mau pasangan yang jahat misalnya. Nah, itu jadi akhirnya munculnya jadi double tuh. Karena kamu pengennya pasangan yang baik. Kenapa? Karena nggak mau pasangan yang jahat. Akhirnya dia jadi match ketika dipanggil. Itu yang datang orang yang kelihatan yang baik. Tapi Wah, jahat. ini aku kayak dicoel nih. Oh gitu ya. Karena kita masih takut sama orang yang jahat. Tapi kalau misalnya nggak ada ketakutannya, jadi kenapa kamu mau pria yang baik misalkan, pasangan yang baik? Karena memang ya aku layak pasangan yang baik dan kalau dapet yang baik tuh asik misalnya. Jadi kayak pure, tapi dari dalam hati, jadi innernya, bukan soal di pikirannya, benar-benar clean. Jadi kita nggak bawa trauma-trauma kita yang akhirnya dia ngebonding, narik-narikin yang ngaco-ngaco ke dalam sistem kita gitu. Nah, sama halnya dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, dalam semua
tentang keuangan atau rezeki. Iya. Ya karena kalau misalkan kita juga mengundangnya ketakutannya kita, dia akan embedded di dalam sistem so that the inversion works. Nah paling seneng adalah aku justru ngerjain orang-orang yang kayak gitu. Ketika mereka yang inverted, karena mereka ngundangin yang sial melulu. Kenapa? Karena kabar baiknya, kalau kamu jago banget ngundang sial, artinya kamu jago banget ngundang. Problemnya cuma siapa yang Siapa kamu yang undang. diundang? Begitu kamu beresin selesai, dia ngundangin hal-hal baik dalam hidupnya. Menarik banget. Iya, karena kayak toanya tuh sinyalnya udah bagus, bukan apa ya, parabolanya tuh udah narikin semua kesialan kan. Artinya kan Betul. sebenarnya worksnya luar biasa sekali gitu. Magnetnya bekerja. Magnetnya bekerja, bukan Cuman magnet lu apa mau nih yang bekerja. ditarik ya? Cuman magnet lu ngaco aja. Once diberesin selesai. Dan itu nggak bisa yang sifatnya diafirmasiin. Karena kalau afirmasi doang tapi di bawahnya masih ngaco, itu percuma. Misalnya kayak ada satu baskom isi air kencing. Ini yang kalimatnya dokter Alok Aligia. Terus dia bilang kamu tiap hari masukin vitamin. Kasih apa misalkan obat-obatan, suplemen segala macam, kayak masukin multivitamin lah segala macam. Ya tapi tetap aja di dalamnya kan air pipis dia. Itu nggak bakalan menyelesaikan masalahnya. Menarik. Jadi there is no amount of bench press that fix the broken bones. Ah. Kalau kamu legnya broken, beresin dulu. Ya. Nggak usah sibuk bench press dulu. Banyak orang yang kayak sibuk tiap hari nggak afirmasi dirinya sendiri. Padahal bawah sadarnya belum selesai. Oke. Ini menarik banget, Coach. Ya. Tadi Coach bilang kan kayak untuk menarik itu kan harus yakin tuh jadi distabiloin ya keyakinan itu. Yes, true. Nah kalau untuk yakin pun Ya. kan harus ada yang diberesin dulu nih Benar, belakangnya. benar. Salah satunya trauma. Nah trauma kayak tadi misalnya dia takut gagal pasti kan ada pengalaman gagal yang bertubi-tubi yang membuat dia jadi trauma. Benar-benar. Nah kalau trauma ini menurut pengalaman kamu, Ya. apakah datangnya dari sebuah kejadian yang grande, yang besar, Coach? Atau justru dari hal-hal kecil yang justru lebih melumpuhkan? Ya. Lucunya memang kalau pas lagi dulu kan kalau kita bicara tentang teori sama kalau bicara tentang banyaknya riset, mereka selalu terkait dengan trauma dari dulu. Yang kalau misalkan hal yang traumatik di masa sekarang berarti pernah dulunya kamu ngalamin hal yang serupa. Memang betul. Tetapi di belakang sebelum ada trauma itu ada benihnya dulu. Kalau aku sebutnya seeds of emotion. Nah, seeds of emotion itu adalah saat kamu pertama kali ngalamin dulu perasaan itu nyangkut di dalam sistem kamu. Nah, ketika kamu nggak break itu secara konsisten, maksudnya nggak ngerti caranya buat ngestrukturin, akhirnya dia nggak bisa kepecah. Nah, sedangkan kamu harus mecahin dulu nih, karena kita harus bicara tentang multi structure kalau bicara trauma tuh. Trauma itu mirip kalau dibilang kayak benang kusut yang dirajut. Jadi kalau misalkan dia terdiri bukan dari satu titik tapi dari banyak benih, kayak kalau dia punya benihnya masing-masing, benihnya itu menyatu di satu intersection ketika kamu terjadi sebuah kejadian yang besar, dia kekunci kayak gitu. Karena setiap kali orang masuk ke pola traumatik itu selalu disertai dengan yang namanya shocking moment dulu. Jadi komponennya kita pecah ya. Yang nomor satu, dia biasanya ada sebuah kejadian yang dia punya interpretasi yang bermasalah dengan itu, sehingga dia akhirnya jadi shock kayak ya kan, misalnya contoh kamu dibohongin pertama kali, terus habis itu ternyata dibohonginnya keras banget kan, kaget kan gitu. Terus kalau misalnya contoh ada dikhianati, dibohongi, terus misalkan kayak tiba-tiba ditinggalin, atau misalnya merasa tidak berdaya, dibully misalkan, itu kan jadi kayak shocking kan, kayak aduh aku kok harus ngalamin kayak gini. Jadi kata kunci pertama shocking moment, saat intensitas emosinya tinggi naik, dia itu selalu disertai dengan tension, tekanan di dalam tubuh kita. Misalnya kita kaget kan, ininya kayak. Terus kalau misalnya takut, kalau misalkan kita marah, juga tekanan. Nah, tekanan ini yang kerekam di dalam tubuh kita, masuk ke otot fascia kalau dibilangnya. Kalau misalnya cari literasinya ada banyak. Kerekam di otot fascia, masuk di syaraf vagusnya, kekunci dalam sistem kita. Nah, itu yang setelahnya kita akan begitu ngalamin pengalaman yang triggering lagi, dia langsung come up, jeder. Karena manggil perasaan yang serupa yang pernah terjadi. Nah, that's how traumanya dia muncul. Nah, jadi kita perlu uraikan tuh sebenarnya. Jadi pas lagi nguraikannya gimana? Kita harus pinpoint dulu mana emosinya, perasaannya. Kita harus ngerti cara nguraikannya dulu. Jadi dipecah. Karena dia adalah intersection. Kita harus bongkar dulu, dia mirip kayak nasi goreng. Jadi kayak kita harus cari elemennya, mana dagingnya, ayamnya, telurnya, dagingnya, sayurnya segala macam. Kita pecah-pecahin semuanya, baru nanti traumanya bisa kepecah.
Nah, elemen-elemen ini dia punya seeds-nya masing-masing. Jadi ada titik-titiknya. Ya, aku banyak bahas mungkin di bukuku. Ya, bahwa titik ini kalau dibongkar, dia bisa ngasih apa ya, kayak sense yang berbeda. Karena alleviating ketika dicek skor afektifnya, tadinya misalnya indeksnya kenceng. Let's say misalkan kalau datang nih klien, kamu coba cek deh tes skor kamu. Muncul 1.300 misalnya gitu. Oh. Nah itu angkanya relatif tinggi gitu. Nah begitu udah selesai, nanti dia harus nyampe ke titik nol sebenarnya. Titik nol adalah titik kebebasannya, saat kita kembali kayak diri kita yang dulu. Karena dulu itu waktu kita lahir, kita nggak bawa traumanya kita. Jadi kalau anak kecil lahir itu dia kayak kertas kosong, ibaratnya putih. Trauma itu masuk misalkan dalam sebuah peristiwa. Nah bagaimana caranya sebenarnya bukan hidup bersama traumanya. Karena banyak orang itu sekarang lagi trendingnya bagaimana hidup bersama dengan trauma, how to cope, bagaimana menerima ikhlas berdamai. Yeah. Berdamai itu begini. Jadi hidup bersama dengan trauma. Tapi pertanyaan saya selalu, kenapa gue harus berdamai? Karena gue capek. Aku pengennya free, I want to be free like Iya, ada opsi lain loh kayak sebenarnya. aku dulu. Karena dulu aku bebas, Yeah. enteng, tubuhku mau lari kemana-mana gampang. Kalau sekarang begitu kena beban jiwa, harus hidup menerima ikhlas berdamai. Ibaratnya menenangkan diri. Begitu udah menenangkan diri, pulang, kumat lagi. Pas lagi pergi aja kayak menenangkan diri, nanti balik lagi kena lagi kayak gitu. Dan terus-terusan terjadi seperti itu misalnya. So questionnya adalah gimana cara ini buat di break? Itu yang selalu aku tanyain. Makanya akhirnya aku ya belajar untuk affective coding ini ketika dia kedesain dengan baik, aku apply ke diri sendiri. Ya udah buat aku beresin selesaiin ya udah. Akhirnya beban-bebanku banyak yang udah hilang. Mungkin belum semuanya karena hidupku kan puluhan tahun. Jadi yang mesti diuraikan tuh banyak. Tetapi major problemku, misalnya kayak anxiety-ku, depresiku, itu mereka udah banyak banget yang keurai. Jadi pattern yang serupa nggak pernah muncul lagi. Oke. Kayak gitu. Tapi pattern yang belum dibuang itu masih ada. Cuman aku bongkarin terus nih. Jadi seiring aku bongkarin, hidupku makin berkualitas. Karena kita semua pasti datang bawa trauma. Nah, aku juga pengen nanya masalah datang lewat trauma itu, Coach. Jadi trauma itu bisa diwariskan? Sebenarnya kalau lahir sih dia nggak diwarisin langsung. Cuman karena kita hidup bersama dengan orang tua yang bermasalah. Jadi warisannya itu diturunkan dari proses nurturingnya. Karena dari nature atau nurture. Karena nurturingnya itu sebenarnya. Karena bukannya nature kalau menurut saya ya. Tolong koreksi kalau salah, tapi banyak juga, kalaupun misalkan ada nature-nya, ya kan banyak penelitiannya sekarang lagi ini, dia di breaknya sama penelitiannya Michael Meany, karena Michael Meany itu ngebahas tentang epigenetics. Jadi ketika dia ada 2 ekor tikus, dia pakai penelitian itu, jadi kayak satu tikus itu dia sifatnya nurturing banget, ngerawat anak tikusnya. Yang satu lagi tikusnya itu benar-benar cuek total gitu, jadi kayak anaknya di-abandon segala macam, nggak dicuekin. Nah ternyata pas diteliti anaknya ini punya yang di abandon itu punya proses metilasi di DNA-nya dia. Jadi disebutnya ada senyawa metil nempel di dalam DNA-nya. Terus karena nempel dia kayak parasit gitu memberhentikan salah satu fungsi dari DNA-nya. Oh, oke. Nah, ketika dia gede si yang tikus yang abandon ini, dia begitu turun karena dia nggak pernah belajar kasih sayang sama ibunya. Dia nggak tahu caranya gimana. Kan tadi experiential blindness. Ketika dia nggak ngerti, dituruninnya itu dia tetap jadi nggak mau ngurusin anak segala macam. Dan ketika dia melahirkan anak lagi, anaknya itu pas dicek dia juga punya proses metilasi yang sama. Nah ketika di crossing jadi ditukar si yang anak yang dilahirkan oleh tikus tadi ditukar ke ibu yang suka ngerawat. Nah ketika dirawat ternyata pas dicek lagi proses metilasinya selesai. Jadi DNA-nya kembali normal. Habis itu ketika dianya turun lagi, lahiran lagi, itu anaknya DNA-nya pun normal. Jadi nggak kena metilasinya lagi. Okay. Jadi di sini satu kata kuncinya adalah nurture kamu bisa bantu ngeberesin apapun yang nature kamu kasih. Wow, Iya. quote of the day. Iya, jadi ketika kayak gitu karena kita ada proses yang namanya epigenetics tadi, terus ada juga mungkin kayak neuroplasticity. Karena plastisitas otak kita tuh selalu bisa di rewire lagi. Nah, jadi ketika kamu memang lakukan dengan cara yang tepat yang kamu ngerti, tubuh kamu tuh bisa menyesuaikan. Karena tubuh itu didesain buat nge-recover dirinya sendiri.
Selama dia belum terlalu fucked up yang sampai ke biological problem kayak kanker atau semacamnya gitu ya. Mungkin itu agak lebih sulit lah. Tapi kalau misalkan masih yang sifatnya kayak mentally aku cuman ngerasa nggak nyaman, nggak happy, nggak is gara-gara orang tua aku begini, itu sangat mudah untuk diberesin. Sebenarnya ya. Maksudnya ya dibilang sangat mudah terlalu lebay juga sih. Tapi possible. Possible lah. Oke. Kayak gitu. Aku ingin bertanya tentang healing nih Coach. Ya. Proses healing. Apalagi Gen Z sekarang kan Yes. suka mengatasnamakan Ha. healing. Padahal mungkin mereka sedang pelarian. Oke. Ini sensitif banget ya. Sampai batuk aku. Bagaimana tahu kalau memang tubuh ini lagi butuh healing? Oke. Healing atau escaping gitu ya. Kadang-kadang banyak orang yang sekarang ya escapism. Ya. Kayak aku healing dulu lah, pergi ke Bali 2 minggu gitu kan. Ntar baru pulang kumat lagi. Terus healing lagi, kumat lagi kayak gitu. Nah, itu berarti kamu lagi OLS aku bilang, on life support. Mirip kayak orang kalau misalkan butuh cuci darah, mesti rutin cuci darahnya. Yeah. Begitu nggak cuci darah kamu ada yang ngaco. Nah, berarti itu kamu sebenarnya butuh healing beneran. Jadi kamu butuh healing itu dalam artian bukan healing yang cuman kayak kayak kabur. Ya. Ya, karena kalau healing itu prosesnya, misalnya kamu di -8, kamu kabur sebentar, kamu lagi nggak ngerasain -8-nya. Begitu kamu balik lagi, kamu langsung -8-nya aktif lagi. Ditunda saja. Ditunda doang. Tapi kalau misalnya kamu selesain, healing yang sebenarnya sesungguhnya adalah -8 ini harus naik ke 0. Saat kamu udah di 0, kamu bisa improvein naik ke atas. Jadi kayak dari 0 naik ke +8, +10 itu lebih gampang. Tapi kalau kamu mau ningkatin kualitas kamu ke +8, sedangkan kamu di -8, gapnya itu +16. That's why kenapa orang banyak yang bekerja keras, effort banget, tapi mereka nggak bisa capai live up the potentialnya. Karena kamu belum beresin semua yang konflik batinnya ini. Oke. Nah, jadi yang perlu diberesin konflik batinnya, tahu yang indikatornya dari mana. Kalau kita udah ngerasa unease, misalkan kayak kita melakukan pola-pola tertentu yang sama terus misalnya. Contoh udah tahu aku harus lakukan ini, tapi aku harus menunda. Terus atau misalkan low energy, setiap kali kayaknya males banget mau kemana-mana tuh ini gitu, susah. Kopi seliter juga udah nggak nolong. Iya kayak gitu. Itu biasa memang udah ada gejala awal lah ya. Jadi kalau bisa diberesin itu langsung mungkin akan lebih membantu kontributif supaya nggak jatuh lagi. Karena kalau dalam hal beban mental itu sebenarnya dia ada kayak aku bilang golden hour-nya. Karena kayak orang kalau kena stroke, kamu golden hours masuk dibantuin langsung, dia cepet recovernya. Sama kayak orang kena jantung, begitu golden hour langsung diberesin, langsung cepet selesainya. Sama di dunia kesehatan mental, ketika dalam 6 bulan kamu bisa langsung proses, misalkan dari ada sebuah kejadian yang signifikan, bikin kamu gitu. Misalnya contoh ada yang datang ke aku diselingkuhin, misalnya kaget, shock gitu. Nah, selama belum 6 bulan misalnya dibantuin itu akan lebih mudah untuk kita uraikan. Oh gitu ya Coach. Tapi kalau udah ke 6 bulan lewat kamu, apalagi kalau misalkan healingnya itu berkepanjangan, itu bisa create the post traumatic suffering. Nah, PTSS. Nah, itu beda lagi tuh. Karena begitu kena post traumatic suffering, karena kita menderita misalkan, aduh tiap hari kerja jadi nggak bisa, kesehatanku terganggu, tiap hari aku overthinking, ketakutan terus datang berobat nggak sembuh-sembuh, itu bikin dia jadi healing fatigue, malah bikin problem baru di dalam sistemnya karena dia jadi shocking lagi. Ya. Ternyata nggak sesuai ekspektasiku nih. Aku udah belajar, udah nyobain, putus asa akhirnya. Nah, itu bisa tambah yang kena tuh macem-macem. Apalagi kalau ngeliat akhirnya jadi nggak ngurusin anak, Iya. orang tua jadi Komplikasinya nggak keurus. kemana-mana. Nah, ini udah dimensionnya udah macam-macam. Jadi makin lebih sulit buat diberesin. Oh, ini insight yang menarik sih, karena kebanyakan orang, aku pun kadang-kadang kalau lagi mengalami sesuatu yang heavy gitu Coach, Iya. kadang-kadang suka mengisi waktu, Iya. berusaha untuk menyibukkan diri. Jadi Iya, kayak iya. ya udah biar nggak dipikirin. Jadi kayak sibuk, apapun yang bisa dilakukan. Jadi perlahan-lahan makin lama ya makin Numpuk. besar, makin Iya, iya, numpuk. Oke, menarik sih. Jadi kalau bisa 6 bulan pertama ya. Ya, sebelum 6 bulan pertama kita langsung tanganin gitu. Dan kalau misalkan sebenarnya kita butuh punya tools sih Kak Cici. Jadi kayak memang kayak affective coding ini sebenarnya didesain juga untuk bisa ngeberesin beban jiwa kita sendiri kan. Jadi nggak harus bergantung sama aku. Malah kalau di kelas tuh ada yang lucu kan, aku selalu bilang tolong jangan rilis cuman gara-gara ada gua gitu. Tapi lu lakukan sendiri di rumah gitu. Karena if we can heal itu lebih oke. Karena balik lagi di Indonesia itu kita manusianya terlalu banyak, 200 juta jiwa. Sedangkan kita untuk perbantuan kejiwaan kita itu sangat sedikit.
Ya. Nah, jadi kita nggak bisa serve untuk bantuin orang terus-terusan gitu. Yang perlu melakukan adalah gimana memperkuat mereka juga untuk punya kemampuan untuk bisa self healingnya yang benar-benar terukur ya. Jadi bukan yang nggak jelas juga gitu. Ketika mereka bisa self healing di rumah sendiri, ngebantu ngeberesin mereka punya problem, itu akan membantu mengurangi bebannya mereka dulu. Ya. Sehingga nanti ketika datang di fasilitasnya itu bisa cepat buat dibantuinnya juga. Kayak gitu. Jadi kita perlu punya juga sebenarnya toolsnya. Kayak gitu. Jadi untuk kamu yang suka mengatasnamakan healing-healing itu perlu diingat-ingat lagi, perlu ditelusuri. Ini sebenarnya gue lagi distraksi atau benar-benar lagi proses healing ya? Iya. Karena banyak yang kayak gitu, kabur. Oke. Skip. Kalau menurut pengalaman kamu nih coach, Ya. mana yang paling sulit untuk disembuhkan? Apakah ekspektasi? Hah? Apakah gengsi? Perbandingan atau justru memori yang indah? Ekspektasi gengsi. Menurut aku ya memori yang indah termasuk yang paling sulit. Karena kita akan tend untuk kayak mempertahankan. Betul. Dan kadang-kadang suka stuck di masa lalu jatuhnya ya. True. Misalnya contoh salah satu kasus yang paling rumit adalah bucin. Misalnya kayak orang yang cinta berlebihan terhadap sesuatu gitu ya, sama kecanduan kan, addiction. Jadi ketika mereka benar-benar nggak mau lepas gitu, karena itu sesuatu yang indah, penting buat mereka, mereka akan pertahankan. Jadi ketika pertahankan, kamu mau beresin, kalau kamu nggak ngerti caranya, itu banyak sekali konfliknya, karena jadi dissonance. Ketika pikiran tahu yang baik sebenarnya aku harusnya move on, laki-laki ini nggak baik buat aku misalnya, tapi buat tubuhnya masih jagain. Karena udah masuk survival. Kalau misalkan aku sampai kehilangan dia, nanti gimana kalau nggak ada yang mau lagi sama aku, gimana kalau misalkan begini, kalau begitu. Jadi banyak pertanyaan yang di belakang ini yang harus diadres dulu sebenarnya. Jadi ketika nanganin bucin itu biasanya udah structure-nya udah sangat-sangat rumit, dan banyak banget dari mereka yang datang itu udah terlambat. I mean terlambat itu kayak udah terlalu ngunci ke sana kemari. Karena udah kebiasaan didiemin lama, karena mereka kan nggak mau ya, maksudnya buat lepas langsung. Iya. Padahal udah ditipu, misalkan dibohongin, kan banyak orang yang dikerjain sekarang kan. Tapi tetap kayak masih ini belum sadar-sadar gitu, ketakutan. Padahal udah tahu misalkan ini cowok red flag, tapi masih dilanjutin kayak gitu. Nah itu karena nyangkutnya di situ. Dan karena itu mungkin familiar untuk dia, jadi dia juga menarik untuk pengalaman-pengalaman yang sama ya. Betul, jadi kayak terus-terusan ke hal Muter yang serupa. aja. Nah itu masuk lingkaran setan tuh, jadi bolak-baliknya kena terus. Iya, nah itu benar-benar jadi harus diberesin dulu secara presisi. Dari berbagai matriksnya dibongkarin. Jadi dia nggak cuma satu kalau udah kayak gitu tuh. Benar-benar yang harus dipecahin tuh banyak. Karena dia harus punya kemampuan dia untuk menyadari bahwa dirinya sendiri juga berharga. Itu kalau dia nggak diberesin, kamu beresin itu akan susah. Coach, tapi apakah trauma itu bisa dirilis secara natural atau butuh bantuan? Trauma dirilis secara natural. Bisa. Tapi kita nggak tahu kapan. Kenapa intervensi trauma itu lebih enak? Karena kita jadi bisa ukur. Karena kalau sesuatu nggak ada ukurannya, jadi makanya kayak kalau kita lihat literasinya, grief has no time limit. Coba cari semuanya tentang grieving di internet tuh banyak sekali yang mereka bilang, saya udah puluhan tahun nggak bisa ini, saya tetap grief, saya tetap ini merasakan kehilangan apa segala macam. Kayak itu bagian dari cinta misalnya kayak gitu. Nah narasi-narasi kayak gini yang mempertahankan dalam sistem kita justru nggak bisa ngebuang griefnya, dan mereka nggak mau untuk ngebuang grief. Masa grief dibuang gitu. Jadi kayak malah konflik sama apa yang sosial katakan. Kalau kamu cinta artinya kamu harus grieving. Enggak sebenarnya. Aku punya mama angkat, dia udah berpulang. Aku nggak grief, tapi aku bersyukur karena aku pernah ketemu sama orang yang begitu baik, yang care sama kita, yang sayang sama kita dari dulu. Dan ketika aku ingat dia, cuman celebration yang muncul. Kenapa? Aku ngerayain aku pernah ketemu orang yang begitu baik dalam hidupku, yang sayang banget sama kita. Like mamaku lagi sibuk apa segala, dia hadir buat kita semua. Dan itu 3 anak, 3-tiganya sayang sama dia. Apakah itu artinya nggak cinta? No. Cinta sama grief, dia 2 sistem yang berbeda. Grief itu banyak conflicted, misalnya penyesalan, rasa kehilangannya karena apa, misalkan kayak gitu. Itu sebenarnya bawah sadar kita yang fungsinya lagi error. Karena kalau misalkan diberesin griefnya selesai, udah yang ada rasa syukur, senang Tuhan udah pernah kasih kesempatan. Karena berapa banyak orang yang pengen punya ibaratnya mama angkat yang baik, tapi aku bisa dikasih kesempatan itu sama Tuhan. Jadi kayak yang datangnya tuh seneng, bukannya datangnya grief gue, aduh gue kehilangan gini-gini. Memorinya jadi indah ya. Jadi beda. Jadi structure-nya tuh grief sama structure-nya kita kayak loving, caring, sayang. It's a different structure. Jadi nggak harus grieving itu menandakan cinta, enggak.
Itu salah satu pemahaman yang salah banget total sebenarnya. Justru kita mesti bertanya nih, kenapa kita grief terus-terusan nih? Ada apa function yang harus dibetulin? Sedangkan orang selalu, itu nggak ada yang salah, grieving itu memang benar, itu memang tepat gitu. Ya lu ngomong deh sama orang yang grief sampai mereka mau bunuh diri segala macem. Iya. Aku punya satu klien, dia udah jual semua rumahnya, mobilnya segala macem. Gara-gara mamanya meninggal, dia udah merasa udah kehilangan harapan, nggak ada artinya hidup lagi. Begitu datang selesai dia cuma bilang, coach kenapa nggak dari kemarin gue ketemu lu, rumah gue udah gue jual, mobil gue udah gue, iya beneran gitu. Mungkin kalau ngomong gini kayak konyol ya, maksudnya emang bener ada orang kayak gitu. Jangan sih coach cuma ngarang cerita, tapi bener-bener orangnya datang kayak gitu ngomongnya, jadi bisa hilang along the way sebenarnya. Karena kalau aku juga pernah ngalamin ini, yang mungkin biar aku ceritain supaya orang juga paham tentang traumanya. Kebetulan karena pengalaman pribadi. Iya. Jadi waktu itu aku punya satu hal yang lucu fisiosomatiknya. Jadi kayak dia selalu berdehem terus. Jadi kalau misalkan aku ngomong tadi mungkin sedikit ada berdehem, tapi kalau dulu itu aku constantly abis setiap kalimat selesai itu aku akan kayak gitu, selalu ditutup dengan dehemnya. Oke. Nah, ketika aku cek ke semua dokter apa segala macam, diperiksain, katanya ini karena hormon berlebih, segala macam kayak gitu. Jadi kayak disuruh mengurangi makanannya segala macam, nggak boleh yang panas-panas, yang nggak boleh yang terlalu dingin. Terus aku bilang, sekaliannya nggak usah makan, nggak boleh yang asin, nggak boleh yang manis. Wah semuanya nggak boleh, gimana gitu kan. Terus akhirnya aku nggak tahu kenapa, tapi selalu dibilang kalau misalkan ada sesuatu dengan sesuatu yang di leher, itu biasa kaitannya adalah kata-kata yang tidak terucap. Jadi dia kayak pattern traumatik dalam sistem yang ketika nanti mungkin disampaikan dia akan selesai gitu. Nah, cuman cuman aku nggak tahu di mana, karena ada orang yang mappingin dia. Jadi kalau di pundak itu artinya beban yang kita tanggung. Misalnya kayak orang suka sekarang lagi rasi sandwich gitu ya. Di pundak, di punggung kayak nahan beban. Nah itu biasa beratnya di situ. Terus kalau tangan berkeringat, perut yang sering kembung itu kecemasan, jadi khawatir akan masa depan. Kaki itu sering kaku, itu kebingungan untuk melangkah. Tangan sering kaku-kaku, biasanya ada sesuatu yang ditunda-tunda. Nafas itu soal sesuatu yang mengancam kita, jadi larinya ke pernafasan yang kayak asma atau nafasnya sesak Kok segala aku macam. semuanya ya coach? Kayak kayak dibacain nih gue. Gawat. Mata sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Jadi semuanya itu dia punya indikatornya masing-masing. Wah. Termasuk kayak aku sering susah buang air besar, misalkan aku apa misalnya. Jadi kayak ada orang yang mappingin yang cukup gila, namanya Louis L. Hay. Kalau kamu cari di internet tuh ada bukunya You Can Heal Your Life. Nah di situ tuh banyak dia bahasin kayak ini nyambungnya kemana-kemana biasanya gitu ya. Mungkin itu bukan sebuah diagnosa yang pasti, tetapi ketika di ngomongin bener-bener relate, ketika kita beresin ternyata selesai misalnya. Jadi pas kebetulan sama. Nah waktu itu aku cuma tahu gitu, oh dari mulut nih ada yang ketahan. Nah cuman aku nggak tahu di mana. Nah sampai suatu hari aku datang ke rumah istriku, terus yang datang mama mertua, dulu belum married kan, jadi oh kamu temennya Steph ya? Iya. Ya Steph masih lagi mandi, Om ada di dalam, nanti nemenin kamu dulu ya, Tante mesti keluar. Oke, Tante. Terus dia pergi. Ketika dia pergi, dari titik itu hilang semua. Aku punya dehemnya yang dehem yang tadinya setiap kali ya abis ngomong tuh pasti selalu kayak gitu. Terus and suddenly dia udah nggak kayak gitu lagi. Karena pas aku, apa sih hubungannya? Karena mama mertua itu, dia itu, aku pengen ketemu dia tuh udah lama. Karena kita pacaran 7 tahun backstreet saat itu. Wow. Dan setiap kali mau ketemu gak boleh sama istriku. Dia bilang katanya jangan deh, lu belum ada karir, belum jadi apa segala macem. Nanti kalau datang ketemu mamaku tuh orangnya galak banget. Pasti kita gak boleh pacaran, dia bilang begitu. Tapi gue pengen ketemu, masa gue pacarin anaknya lama gak boleh? Emang mama kamu segalak itu? Emang agak galak sih. Itu bentar lagi KPR motor juga lunas itu. Aku 10 tahun pacarannya kan pas married. Nah jadi akhirnya pas udah ngerti, oh ternyata memang begitu ya. Jadi memang mama mertua tuh sangat memprotek banget kan, karena anak kesayangan banget nih Steffi. Jadi akhirnya begitu ketemu ya udah tiba-tiba selesai gitu. Nah ada juga salah satu klienku yang datang, dia bilang gini, kakak pembimbingku bilang dia itu akhirnya selesai dari semua kemarahannya karena dia pernah di violated sama satu laki-laki. Setelah 35 tahun dia selesai, dia bilang. Setelah 35 tahun. Wow. Kenapa selesai? Karena ada closure-nya. Closure-nya waktu si orangnya meninggal.
Nah pertanyaannya, kita mau nunggu closure dulu, kayak aku mesti ketemu mama mertua. Ya kalau aku jadi sama Steph, ya bersyukur aku hilang. Tapi kan bisa jadi misalkan ternyata kita putus along the way, Ya. nanti masih nyangkut nih misalnya. Ya kan, atau dia misalnya kalau orangnya belum meninggal seumur hidup, dia mungkin bisa bawa itu dendam, kebencian, kemarahannya. Nah jadi lebih baik kita intervensi untuk nyelesain. Sesegera mungkin. Karena ya ngapain harus nunggu lama-lama? Betul. Karena banyak orang di sekeliling kita kan butuh kita support. Misalnya kayak orang yang grief, masih ada keluarga yang barengan, Ya. anak masih harus diurus, suami masih dihandle. Ya kalau misalkan kita berduka terus malah nggak bisa kerja, nggak bisa produktif, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain? Untuk diri sendiri pun setelah itu bisa dirilis dengan lebih cepat, akankah kamu bisa menikmati hidup ini dengan lebih maksimal? True. Dan grief tidak sama dengan cinta, dia beda. Setuju. Oke, aku pengen nanya teknik yang kamu lakukan nih Coach Iya, untuk JJ. membantu klien-klien kamu merilis trauma-trauma itu. DOE, effective coding, Affective coding. affective coding. Iya. Ini sebenarnya ngapain di dalam otak dan perasaan orang sih? Aduh. Baik. Kalau affective coding itu lebih karena kayak kita satu sistem yang memang measured banget ya. Jadi kayak semuanya adalah soal ukuran. Makanya dibilang ukuran dan coding. Coding itu kayak memecahkan bagaimana struktur merasakannya manusia. Jadi affective itu kan lebih karena rasa dan emosi kan. Jadi seputaran situ. Ya. Jadi ketika kita kalibrasi datang perasaan kamu itu ada apa aja, kita ukur dulu intensitasnya berapa tinggi segala macam. Kayak misalkan aku ngerasa sedih berapa angkanya, takut berapa angkanya kayak gitu. Semuanya ketika diukurin nanti ada dapat scoringnya, affective scoring. Nah baru kelihatan misalkan oh skor aku sekarang kalau ngomongin soal temaku dengan pasanganku, misalkan aku merasa kecewa sama dia, dia kayaknya nggak effort, aku yang kerja paling keras segala macam, aku merasa sendirian sia-sia segala macam. Nah pas dicek ternyata skornya 1000 misalnya. Nah ketika skornya 1000, bagaimana caranya skor 1000 ini bisa mencapai titik 0. Nah itu yang jadi di mana affective coding itu mengisi kekosongan itu. Karena selama ini nggak ada satu sistem yang dia bisa terukur untuk ngeberesin orang dari beban intensitas emosi tinggi sampai dia selesai. That's why aku buka podcastku juga yang Into the Light adalah supaya orang bisa ngelihat dari orang gelap, ibaratnya affective scoringnya tinggi sampai dia mencapai terang. Terang itu pas lagi dia 0. Jadi kayak ditandai dengan lampunya tadi gelap, terus begitu udah ke 0 tuh lampunya nyala, terang. Ada back soundnya, ha. Cahaya surga ya, ting, gitu. Ya jadi begitu udah selesai ya udah mereka happy, jadi diri mereka sendiri lagi, balik seperti mereka yang dulu. Jadi esensinya adalah sebenarnya kembali bahagia, adalah kembali jadi diri kita yang sebelum kita kena beban jiwanya yang tadi. Jadi kalau misalnya kita masuk, nyangkut, jadi nggak bahagia. Gimana cara ini dibuang lagi supaya kita bisa bahagia lagi. Jadi kayak fully kita menjadi diri kita yang sendiri yang utuh seperti waktu dulu. Jadi belum kena beban jiwanya. Oke. Kayak gitu. Tapi ada nggak Coach dari ratusan klien yang tidak berhasil? Dulu ada dan banyak. Hmm. Tapi begitu sekarang aku kan mulai ngeliatin pola. Apa yang works, apa yang nggak works. Ketika strateginya ditambal sulam terus, lama-lama aku nemuin satu formulasi yang berbeda. Makanya affective coding itu success rate-nya sangat tinggi. Makanya aku berani garansi 100% kan. Jadi kalau misalkan kamu 90 menit datang ketemu aku, kamu nggak seneng, nggak happy, nggak ngerasa manfaat, you can request full refund 100% aku pulangin uangnya. Karena apa? Aku pede banget. Nah jadi kalau ditanya yang nggak bisa dibantu, aku akan tahu indikatornya juga. Oh ini nggak bisa dibantu pakai affective coding. Biasanya apa indikatornya Coach? Misal contoh, udah terlalu severe, nggak bisa benar-benar nggak bisa ngerasain apa-apa, ditanyain jawaban yang nggak tahu. Berarti ya memang bukan di ranahnya aku. Aku akan langsung refer ke mereka yang bisa bantu. Siapa misalnya psikiater, Oke. bisa bantu dikasih obat dulu biar dia emosinya bisa ditahan, masuk ke dalam kondisi yang lebih rileks. Baru bisa difasilitasin misalnya. Atau contohnya lagi misalkan orang yang nggak bisa ngerasain sama sekali, ditanyain apa-apa udah nggak bisa, udah kayak ya bener-bener nggak bisa apa-apa gitu. Ya mungkin dibantu pakai energetic. Misalnya ada hands on proses yang cuma tangannya ditempelin, bisa dibantu di adjust. Jadi dibuang dulu energi negatifnya. Begitu udah mulai sadar lagi, udah mulai ringan, dibantu masuk baru bisa. Kayak gitu. Atau misalkan pakai ada yang pakai sound healing misalkan. Oke. Dikentong dulu baru dia di adjust lagi gitu frekuensinya segala macam, bantu buat ngeberesin, nge-tone down, abis di-tone down baru diberesin. Atau misalkan pakai TRI yang kita tinggal shaking doang buat bantu beresin. Karena
kalau di OA itu affective coding, kita harus coding barengan. Jadi kayak mesti aku tanyain. Oke. Nah, ketika dia nggak bisa ditanyain sama sekali, lebih baik dibantu sama mereka fasilitator-fasilitator yang lebih capable daripada aku. Karena aku kekuatanku adalah satu di affective doang. Buat affective coding yang aku butuh bertanya dan ngobrol. Selama orang yang masih bisa ngobrol, berarti masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau nggak bisa ngerasain juga, misalkan kayak udah putus antara perasaan sama emosi dan pikirannya. Misalkan kayak contoh ada orang yang kayak, coach aku udah gak bisa ngerasain apa-apa sama sekali. Nah itu juga lebih cocok mungkin dia energetik daripada dibantu sama aku. Karena nanti pas aku tanya, kamu mau datang sini mau beresin masalah emosi dan perasaan kamu, yang kamu rasakan apa? Nggak tahu. Yang kamu rasain apa? Nggak ada. Ya kalau udah nggak tahu nggak ada, ya aku juga susah Oke, bantuin ya. betul. Kayak berarti indikatornya mati satu. Aha, Bisa gak dibantuin? Sebenarnya bisa. Cuman akan butuh effort dan waktu buat ngerjainnya. Terkadang klien itu mau datang ke aku investnya cuma mau satu kali. Dia nggak mau yang kayak bertemu berkali-kali gitu. Karena memang aku juga dikenalnya kan ya kayak yang biasanya beresinnya dalam pertemuan pertama tuh cukup signifikan. Jadi akhirnya aku langsung kasih scanningnya. Jadi ketika scanning orang langsung kelihatan traffic light kamu merah, kuning atau hijau. Nah, ketika based on traffic light kamu hijau, kamu berarti bisa collaborate sama aku. Oke. Kalau kuning masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau udah merah, aku akan refer ke yang lain. Oke. Karena nggak semuanya itu aku bisa pegang. Jadi kalau yang aku nggak bisa pegang, ya aku nggak pegang. Ngapain ngabisin duit orang lain, ngabisin waktu Betul. aku juga. Dan aku harus refund. Nah, Karena kan kalau misalkan dia nggak bisa dibantu, dia pasti request refund kan. Aku refund, ya aku rugi waktuku kan. betul. Jadi aku langsung kasih traffic lightnya langsung kelihatan. Soalnya fee-nya juga mahal nih guys. That's why ada garansi itu ya Coach ya. Ya. Kalau soal profil, kamu boleh ceritain gak sih rata-rata profil orang-orang klien kamu tuh dari profesi apa aja? Majority memang karena aku lebih mainnya di high end ya. Jadi banyak yang datang ke aku menengah ke atas. Kayak gitu. Jadi kalau mereka yang rata-rata salah satu cirinya adalah mereka nggak masalah soal uang, tetapi mereka lebih mempermasalahkan soal waktu. Karena kalau healing itu biasanya kalau berkepanjangan, dia harus datang bolak-balik segala macam. Banyak dari mereka yang fatigue, kayak udah cobain kesana sini, terus kayak Oke. dan yang banyak datang itu paling banyak adalah kalau misalkan menengah ke atas, menengahnya yang ada yang kadang-kadang menengah ke bawah juga, cuman agak jarang. Karena biasa mereka kayak ngelihat ini ya kayak wah terlalu investasinya terlalu banyak gitu. Nah tapi biasa mereka yang datang itu memiliki satu ciri yang sama. Mereka rata-rata udah coba kemana-mana nggak beres. Nah jadi kayak datang ke aku tuh karena memang tiernya agak tinggi. Jadi kayak ya udahlah gue udah daripada udah keliling-keliling nggak beres baru gue datang ke dia aja. Jadi kebanyakan yang datang itu udah agak cukup rumit. Ibaratnya kalau emosinya tuh udah tangling banget. Nah jadi baru mereka datang ke aku. Kayak gitu. Ini yang cukup menarik juga ya Coach, karena kebanyakan orang-orang kan berpikir kalau mereka sudah membaca dari profil yang kamu ceritakan tadi kan, Iya. mereka uang udah nggak jadi masalah, mereka udah punya karir yang bagus sekali, mereka udah punya keluarga, sahabat, koneksi, tapi tetap juga ternyata masih banyak juga yang perlu disembuhkan ya. Ya, kan manusia masih bisa kena duka. Kalau orang tersayang mereka berpulang, ya kan pasti mereka juga sedih. Oke. Bahkan banyak orang ketika mereka justru punya segalanya, terus ketika orang yang disayang berpulang, terutama kalau mereka punya kemampuan misalnya kayak aku bisa mampu bawa keluarga istriku misalkan atau orang tuaku ke rumah sakit terbaik misalnya, tapi waktu itu nggak sempet. Nah itu penyesalannya besar sekali. Ada salah satu yang waktu itu dia lagi bangun rumah Ya. buat mamanya. Ketika udah dibangun udah bagus banget, buat papanya udah bangun bagus banget, terus ternyata papanya keburu meninggal duluan. Nah jadi kayak lagi on the works udah mau jadi, padahal cita-cita dia pengen papa nih rumah Iya. buat papa gitu. Kebayang sih gimana jadi nggak kekejar kecewanya gitu. ya. Akhirnya shocking banget kan. Jadi mau datang ke rumah itu juga jadi kayak, aduh sia-sia nih gue bangun ini, akhirnya papaku nggak ada di sini gitu. Jadi kayak yang case-case kayak begini nih mereka kan ya punya problemnya sendiri karena masih manusia ya, dinamiknya lain. Terus kalau mereka juga punya anxiety yang berbeda. Karena once mereka goyang, satu company dengan ribuan kepala keluarga di dalam Oh betul lagi. ininya, itu bebannya tuh luar biasa. Ya tanggung jawabnya. Iya, misalnya 3.000 orang, kali aja UMR. Berapa yang harus dia siapin miliaran setiap bulannya. Sedangkan ekonomi kadang-kadang bisa berbeda-beda nih. Trump keluarin tarif lah, sekarang ada gelombang AI segala macam, bikin daya beli orang pada turun, akhirnya income mereka
berubah misalkan kayak gitu. Nah, bicara kayak gitu challenge banget kan buat mereka. Jadi bisa masuk dalam keadaan sering kena fisiosomatik, asam lambung, ya kan. Terus ada yang kena depresi, tertekan sama Yeah. bebannya, merasa powerless, helpless karena pengen nolongin orang tapi nggak bisa, nyangkut dalam sistem. Jadi dynamicnya tuh bisa sangat masif karena saat mereka jadi orang besar, tanggung jawab mereka juga banyak yang besar. Nah, semakin tanggung jawab besar, buat kena beban emosi juga bisa lebih besar. Karena salah satu klienku dia bilang, gue punya 200 miliar. Sekarang gue takut banget jatuh. Dulu gue kalau lagi zaman 1-2 miliar gue jatuh, gue tinggal bangkit lagi. Ya. Tapi kalau lu udah naik tinggi, semakin lu tinggi naiknya, semakin lu takut jatuhnya, dia bilang. Karena ya udah lantai 21 beda sama jatuh dari lantai 2. Yeah. Dia bilang kayak gitu. Aku tadi juga dikasih satu buku sama Coach Reo. Ini dia adalah, ini buku pertama Coach. Kalau di OE buku pertama, kalau buku sebelumnya aku udah ada. Dear Parents, Gamers juga bisa sukses. Oke, judulnya Kembali Bahagia. Ya. Ini kurang lebih kamu bisa sharing ke Peepers. Ini bukunya tentang apa? Berapa lama kamu mengerjakannya? Oke, mungkin buku ini ditulisnya sih cepet ya, cuman 3 hari. Oh ya? Wow. Cuman buat nulis 3 hari kan udah 14 tahun praktek ribuan kasus gitu dengan metodologi yang berbeda. Jadi di situ basically aku tuangin ada kisah-kisahnya klienku. Jadi kita bisa belajar dari setiap kisah klien, ada pembelajaran apa yang bisa diambil, strukturnya apa untuk menyelesaikan beban traumanya kita. Jadi lebih ke arah fundamental thinkingnya. Oke. Jadi sebenarnya ada triloginya sebenarnya. Ini buku ke-1, buku ketiga udah selesai ditulis, buku kedua lagi aku tulis. Oh wow. Kayak gitu. Jadi nanti kalau keluar semua ya itu akan komplit lah terkait dengan affective coding, jadi orang bisa ngerti. Harapannya untuk Peepers di rumah mungkin ingin bertemu coach, cuma Ya. mungkin entah dari aksesnya, entah mungkin dari waktunya yang belum sempat. Ya. Jadi at least Bisa, dari membaca bisa. ini mungkin kurang lebih mungkin bisa membantu menemukan next step-nya, at least mereka bisa ngapain, harus ngapain. Betul. Karena kadang-kadang orang kalau kita nggak paham, balik lagi sekali lagi kan yang tadi jadi experiential blindness kan, kita nggak tahu. Betul. Fase 1, bikin diri kita tahu dulu. So you educate yourself. Nonton misalkan baca bukunya, atau mungkin nonton dari literasi yang udah ada, yang aku juga provide banyak misalkan di channelku. Ya, silakan dilihat karena aku emang sediain buat orang semua bisa belajar. Yeah. Karena aku pengen orang bisa beresin traumanya mereka sehingga dunia bisa lebih bahagia kayak gitu. Amin ya coach. Terima kasih banyak insight-nya. Thank you, Kak Aku JJ. pun mendapat banyak cerita-cerita menarik hari ini ngobrol dengan Coach Reo. Jadi kalau boleh menggabungkan, merangkum obrolan kita hari ini, healing itu bukan tentang mengubah diri ya, tapi kembali menjadi diri sendiri. Wih, lengkap banget emang. Kak JJ ini keren. Coach Reo, thank you so much. Thank you, Kak JJ. Peepers juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Nanti jangan lupa juga untuk mampir-mampir ke channel YouTube-nya Coach Reo ya. Siap. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Talk soon. Bye for now. Thank you.